Bahwasanya hasil tulisan dari Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menempatkan posisi Rasulullah pada posisi yang pertama, top leader. Nah, bagaimana cara kita bisa meniru teladan sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk itu tidak berlama-lama, saya di sini Sally Nurwahyuni akan memandu acara talk show pada siang hari ini. Baiklah, mari kita panggil narasumber kita. Yang pertama ada penulis novel Suhita dan Wigati. Beliau adalah Ning Hilma Anis. Baik, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Beliau adalah seorang bupati dari Kabupaten Jombang. Kepada Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab, waktu dan tempat kami persilahkan. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, kepada Ibu Hajah Ani Maslahah SPD MSI, waktu dan tempat kami haturkan. Nah, tibalah di narasumber kita yang terakhir. Siapakah beliau? Seorang menteri dari IPBNU. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI. Baik, alhamdulillah, kami ucapkan selamat siang kepada wanita yang sangat luar biasa, yang sangat saya kagumi. Dari ujung kanan saya ada Ning Hilma Anis, kemudian Bu Ani, kemudian ada Ibu Menteri Bu Ida Fauziah dan Ibu Hajah Munzidah. Baiklah rekanita, tidak berpanjang lebar. Oke, kita yang pertama mau siapa dulu nih kira-kira? Yang mana dulu nih? Oke, sebelum kita mulai, saya ingin dengar dong suaranya rekanita dari Matraman hadir? Mana suaranya? Oke, dari Mapasraya? Oke, dari Metropolitan? Kemudian Tapal Kuda? Oh, sepertinya banyak banget ini ya. Mana yang belum disebut? Oh, Pantura. Mana suaranya Pantura? Wah, menggemparkan aula ini ya. Mana lagi yang belum disebut? Madura ya. Baik, ada yang hadir dari teman-teman Madura? Oke, mana suaranya dari teman-teman Madura? Yang jauh menyeberang pulau, Kangean, hadir? Hadir, mana suaranya Kangean? Oke, diwakili oleh rekanita yang ada di belakang. Baik rekanita, sebelum kita mulai jargon dulu ya. Ketika saya ditanya, rekanita IPNU Jawa Timur belajar, berjuang, berkarya. Ada berkaryanya karena hari ini temanya adalah entrepreneur gitu. Kita rubah dikit, bukan berarti merubah jargon kita, oke? Kita coba ya. Rekanita IPNU Jawa Timur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, langsung saja ya. Narasumber kita yang pertama, beliau adalah Ning Hilma Anis. Beliau merupakan guru saya di Jember. Selamat siang Ning Hilma. Mic-nya bisa, oke. Bagaimana kabarnya nih Hilma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Saya agak grogi nih karena lama tidak silaturahim, terus kemudian bertemu di panggung yang luar biasa. Baik, rekanita perlu diketahui bahwa Ning Hilma ini adalah seorang entrepreneur dari pesantren. Beliau merupakan owner dari Rumah Suhita, kemudian owner dari Mazaya Group dan juga wakil direktur Mazaya Media. Tepuk tangan buat beliau.
Baik, untuk yang pertama kita pingin tanya-tanya tentang Nehilma nih. Jadi bagaimana sih caranya agar Rekanita Jawa Timur itu bisa menurunkan jejak Nehilma dalam bidang entrepreneur? Karena kita menyadari bahwasanya kemandirian seorang wanita itu perlu, biar kita nggak keliling mengandalkan proposal aja ya Rekanita ya. Jadi biar Rekanita se-Jawa Timur bisa mandiri, kemudian bisa berkarya, bisa menghasilkan uang sendiri tanpa perlu menengadah kepada orang tua. Mungkin bisa disampaikan pengalaman Nehilma sebagai seorang penulis dan juga entrepreneur, kemudian bisa memberikan semangat kepada Rekanita Jawa Timur bagaimana sih tip and trick dan bagaimana seharusnya kita itu bisa mengenali potensi diri kita sendiri sebagai seorang Rekanita, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar. Dan apakah kita itu wajib nggak sih menjadi entrepreneur atau ya udah nggak usah lah kita jadi pelajar aja gitu. Jadi mungkin perlu dimotivasi agar bagaimana kita bisa menjadi entrepreneur mungkin atau menjadi diri kita dengan potensi diri kita. Mungkin itu dari kita, pertanyaan mungkin dari Nehilma bisa menyampaikan gagasan-gagasannya kepada Rekanita Jawa Timur. Monggo kami persilakan untuk Nehilma Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Ida Fauzia, yang saya hormati Ibu Ani, kemudian yang sangat saya hormati Ibu Munjidah, dan yang sangat saya sayangi dan saya banggakan rekan Renis. Nah, ada nasihat. Kemudian harus kuat dulu, harus kemudian sayapnya kuat dulu, kakinya kuat dulu dalam menopang. Boleh, asalkan di sana kita tetap bermanfaat. Manfaat bagi siapa? Bagi anak-anak kita, bagi suami kita, bagi masyarakat kita. Himmah di sini artinya kita bisa menebar, bisa menjadi, kemudian kita nulis seperti itu. Baik, terima kasih Rekanita Hilma atas penyampaian gagasan yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada narasumber kita yang sangat luar biasa, tentunya ada Ibu Bupati. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Ida Fauzia, saya hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Mbak Hilma Anis. Beras ada. Ya, terima kasih. Oke. Baik, Ibu Hajah Munjidah Wahab, kita hari ini pengen belajar tentang kepemimpinan. Ya. Ibu selama ini menjadi seorang aktivis sekaligus menjadi seorang bupati. Bagaimana sih Bu agar kita Rekanita IPNU itu bisa menjadi seseorang yang bermanfaat dan bisa luar biasa seperti Ibu? Ya. Mungkin bisa disampaikan gagasan kepada Rekanita, memberikan semangat kepada Rekanita, how to be a leader. Ya. Kami persilakan kepada Ibu Hajah Munjidah Wahab. Mungkin waktunya bisa 10 menit ya Bu. Makasih. Terima kasih. Sebelumnya nyun sewu Pak Bunyai Marzuki, kan sangat susah di PPNU lah, kita bisa sama semua, sama-sama jadi pengusaha. Ini kalau belum pernah dengan masyarakat tidak beda kan, ilmuwan, kemudian bagaimana dengan sesama kan gitu nggih. Tapi ketika PPNU, karena PPNU ini punya jadi bupati seperti Ibu Hajah dari Bupati Jombang ini, atau rezeki-rezeki yang lain seperti masyarakatnya, rakyatnya, sehingga bisa subur dan penguasanya. Rekanita, ada pepatah Arab mengatakan bahwasanya an-nasu ala dini mulukihim, bahwasanya agama manusia sangat bergantung pada agama penguasanya. Maksudnya bagaimana nih? Ini mengisyaratkan bahwasanya tindak tanduk kita sebagai seorang Rekanita, sebagai seorang pemimpin itu sangat berpengaruh besar kepada masyarakat kita. Ketika pemimpin itu jujur, maka akan berdampak pada sistem pemerintahannya, masyarakatnya,
masyarakatnya, rakyatnya sehingga bisa subur dan makmur. Tapi bagaimana ketika seorang pemimpin itu jiwanya kotor, kemudian berpikirannya uang dan menjadi seorang koruptor, lalu kira-kira apa yang terjadi? Akan ada kehancuran yang akan menanti ketika kita tidak bisa mengendalikan diri menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, terkadang Ibu, kita di PNU tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada permasalahan internal dan juga eksternal. Nah, ini kadang kita disibukkan oleh permasalahan internal sehingga tidak bisa berkarya atau mungkin tidak bisa memaksimalkan potensi kita. Tukaran dengan IPNU-nya misalnya nih. Nah, bagaimana caranya rekan kita IPNU Jawa Timur bisa memanajemen organisasi ini agar bermanfaat untuk kita bisa memaksimalkan potensi rekanita ini sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin sekaligus bisa memanajemen organisasi ini menjadi luar biasa. Mungkin bisa disampaikan nasihat ataupun gagasannya kepada rekanita Jawa Timur. Untuk waktunya kami persilakan kepada Ibu Ani 10 menit nggih. Kami persilakan. Terima kasih. Kadang ketika pemimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, jangan pernah melihat posisi kita pada jabatan kita, tapi berikan yang terbaik dari diri kita untuk organisasi ini, maka ketika kita bisa berproses dengan baik, maka kita akan menghasilkan barokah, entah nanti mendapatkan rezeki jadi bupati seperti Ibu Hajah dari Bupati Jombang ini, atau rezeki-rezeki yang lain seperti Ibu Ida Fauzia menjadi seorang menteri. Amin ya, amin ya robbal alamin. Baik rekanita, kita menuju pemateri kita yang ketiga, Ibu Nyai Ibu Hajah Ani Maslahah SPD MSI. Beliau merupakan dulu adalah Ketua PC IPNU Kabupaten Sidoarjo. Leres nggih Bu nggih? Masya Allah. Dari Sidoarjo? Ada yang dari Sidoarjo angkatan? Ya, ini ada rekanita penggambarannya Ibu Ani. Semoga nanti rekanita bisa menirukan jejak Ibu Ani menjadi seorang legislatif ya, bisa menjadi seorang DPR atau nanti bisa menjadi seorang bupati. Dan Ibu Ani merupakan Ketua DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Sidoarjo tahun 2002 sampai 2014, dan kemudian menjadi Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia tahun 2007 sampai tahun 2014. Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Timur 2014 sampai 2019, dan sekarang Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2020 hingga sekarang. Luar biasa prestasi beliau. Baik, rekanita, ada pepatah Arab mengatakan bahwasanya an-nasu ala dini mulukihim, bahwasanya agama manusia sangat bergantung pada agama penguasanya. Maksudnya bagaimana nih? Ini mengisyaratkan bahwasanya tindak tanduk kita sebagai seorang rekanita, sebagai seorang pemimpin itu sangat berpengaruh besar kepada masyarakat kita. Ketika pemimpin itu jujur, maka akan berdampak pada sistem pemerintahannya, masyarakatnya, rakyatnya sehingga bisa subur dan makmur. Tapi bagaimana ketika seorang pemimpin itu jiwanya kotor, kemudian berpikirannya uang dan menjadi seorang koruptor, lalu kira-kira apa yang terjadi? Akan ada kehancuran yang akan menanti ketika kita tidak bisa mengendalikan diri menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, terkadang Ibu, kita di PNU tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada permasalahan internal dan juga eksternal. Nah, ini kadang kita disibukkan oleh permasalahan internal sehingga tidak bisa berkarya atau mungkin tidak bisa memaksimalkan potensi kita. Tukaran dengan IPNU-nya misalnya nih. Nah, bagaimana caranya rekanita IPNU Jawa Timur bisa memanajemen organisasi ini agar bermanfaat untuk kita bisa memaksimalkan potensi rekanita ini sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin sekaligus bisa memanajemen organisasi ini menjadi luar biasa. Mungkin bisa disampaikan nasihat ataupun gagasannya kepada rekanita Jawa Timur. Untuk waktunya kami persilakan kepada Ibu Ani 10 menit nggih. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punyai mencapai kan gagasan
Baik rekanita, kita sampai pada narasumber kita yang terakhir. Beliau merupakan alumni dari IPNU. Saya bacakan profil singkat beliau. Oke, baik. Langsung saja mungkin bisa disampaikan gagasan dari Ibu Ida Fauziah untuk rekanita IPNU se-Jawa Timur. Bagaimana caranya rekanita ini bisa membaca peluang, kemudian bisa mengibah hambatan dan menjawab tantangan yang hari ini perlu kita selesaikan. Kemudian bagaimana kita bisa berkontribusi nyata yang bisa dihadirkan untuk terus mendorong agar kita bisa melahirkan para pemimpin perempuan di Nahdlatul Ulama. Mungkin kami persilahkan kepada Ibu Ida Fauziah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan, saya takdimi guru saya, punyai saya,